warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku SPM Galas yang hebat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di sini dengan Bu Santi dalam materi Darul Arkom via online SMP Muhammadiyah 13. Kali ini Bu Santi akan memberikan materi mengenai wabah dalam lintasan sejarah Islam. Dalam tulisan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Batur Rahman Kamal, beliau menyampaikan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat peristiwa wabah di kota Damaskus dalam kitabnya Badazul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Pada bab 5 tentang hal-hal yang disyariatkan pengalamannya setelah mewabahnya taun, Ibnu Hajar Asqalani mengkritisi ritual doa bersama yang dilakukan oleh warga Damaskus ketika dilanda wabah taun pada tahun 749 Hijriah atau 1370 Masehi. Ibnu Hajar juga mengungkap kasus wabah taun di Mesir. Saat itu 27 Rabiul Akhir 833 Hijriah atau 1455 Masehi. Wabah Mesir merenggut nyawa 40 orang. Dan puasa 3 hari, kemudian mereka melakukan sholat istiqa dan berkumpul di tanah lapang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian angka kematian di Mesir meningkat sampai 1000 orang. Inilah yang harus disikapi oleh ulama pada waktu itu dan pembesar negeri. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk menarik dirinya, tidak ikut di pertemuan apapun dan mengurung dirinya di rumah. Pilihan ulama ini yang menjadi polemik saat itu, sama halnya yang kita alami saat ini. Itulah mengapa kita disarankan untuk melakukan physical distancing atau lockdown. Kasus wabah di Andalusia dan Mekah. Dalam kitab ensiklopedi sejarahnya yang bertajuk Inba'al Umar bi Abnal al-Umar, Ibnu Hajar juga mencatat peristiwa wabah penyakit yang melanda di Makkah tahun 827 Hijriah atau 1449 Masehi. Dalam kejadian ini, wabah mengakibatkan meninggal dunia 40 orang setiap harinya, hingga total mencapai 1.700 orang meninggal. Pada masa-masa tersebut, masjid-masjid di Mekkah Al-Mukarramah termasuk Masjidil Haram ditutup. Di antara sebab mengapa kaum muslimun tidak mendatangi masjid, karena kekhawatiran terjadinya penularan penyakit. Jauh sebelumnya, Ibnu Izzari Al-Marakisi wafat pada tahun 695 Hijriah. Dia menulis dalam kitabnya Al-Bayan Al-Mughrib fi Akhbar Muluk Al-Andalus wal Maghrib. Tahun 395 Hijriah atau tepatnya 1017 Masehi telah terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat di negeri Tunis. Harga-harga meningkat tajam, krisis bahan makanan pokok, masyarakat sibuk dengan urusan penyakit dan kematian. Bahkan masjid-masjid di kota Koriawan kosong, tidak didatangi umat. Sementara di Andalusia, sebagaimana dicatatkan oleh Imam Al-Adzabi dalam kitabnya Tarikh Al-Islam, tahun 448 Hijriah, tepatnya 1070 Masehi, telah terjadi kekeringan yang sangat dahsyat dan wabah penyakit, hingga banyak orang meninggal dunia, khususnya di kota Sevilla, sampai-sampai masjid ditutup. Disebutnya pula dalam kitab Syiar Alam Al-Nubala, pada tahun yang sama terjadi pula di Cordoba. Masjid-masjid juga ditutup. Tahun tersebut dikenal dengan sebutan tahun kelaparan yang besar. Terjadinya wabah corona yang ada sekarang ini
sebagai muhasabah diri kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan sejarah tadi merupakan seruan agar kita tidak kuper historis dan bagaimana kita menyikapi terhadap media sosial yang ada, bahwa kita tidak perlu menghujat ataupun menyalahkan fatwa dari para ulama yang kredibel. Lagi pula kita pun tidak perlu melakukan sifat reaktif terhadap penutupan masjid atau membandingkan terhadap penutupan mal, kiras, kafe, dan lain sebagainya. Sebab sebagai muslim yang cerdas pasti menggunakan logika yang sehat. Demikian materi wabah dalam lintasan sejarah Islam Darul Arqam SMP Muhammadiyah 13 kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.